Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada sebelumnya sudah menyampaikan bahwasanya untuk KPM BPNT dan PKH akan mendapatkan bantuan sosial tambahan yaitu berupa beras, telur dan daging ayam, dan itu akan dilaksanakan di bulan Maret ini menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, apakah perkembangannya itu sudah terlihat jelas dan bagaimana mekanismenya dan apakah itu akan segera dicairkan? Ya, saya akan menyampaikan informasinya lebih jelas dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmat Tarwata. Mari saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia di channel saya ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Saya akan menyampaikan informasi penting terbaru dan perkembangan tentang akan diberikannya bantuan tambahan untuk para KPM, BPNT, dan PKH yang pada sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di tanggal 5 Maret yang lalu bahwasanya akan diberinya bantuan tambahan dan itu akan dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah di bulan Maret ini. Ya, mungkin yang menjadi pertanyaan apakah bantuan itu berupa uang tunai, apakah itu berlangsung berbentuk barang seperti langsung beras, telur dan juga daging ayam, dan apakah semuanya akan mendapatkannya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan para pemirsa yang memang informasi ini sudah cukup beredar luas melalui pemberitaan dan juga melalui media sosial seperti Facebook ataupun melalui channel-channel YouTube yang sudah disampaikan sebelumnya hasil dari pernyataan Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih detail, berdasarkan dari pernyataan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting terpercaya tentang perkembangan bantuan sosial, tentang informasi program pemerintah, dan informasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Ya, para pemirsa, saya akan menampilkan hasil dari pernyataan Bapak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmat Tarwata berdasarkan dari rilis berita yang ditampilkan oleh media pemberitaan Detik News pada hari Selasa di tanggal 14 Maret yang lalu. Ya, mari saksikan pernyataan Bapak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan berikut ini. Ada bansos beras hingga telur, pemerintah siapkan 8 triliun rupiah. Pemerintah akan meluncurkan program bantuan sosial baru untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen. Bansos ini akan diberikan selama 3 bulan mulai dari Maret ini hingga Mei. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmat Tarwata menjelaskan ada 2 program bansos yang akan diberikan dengan total anggaran hingga 8,3 triliun. Pertama, bansos berupa beras yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jumlah anggarannya mencapai 7,9 triliun. Kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan pada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini perkiraan kami ini akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun rupiah. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,8 sampai dengan 7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya, ungkap Isa dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat Selasa tanggal 14 Maret 2023. Bansos berupa beras akan diberikan sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat setiap bulannya selama 3 bulan. Kedua, bansos berupa daging ayam dan telur akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Pihaknya akan mengambil data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam telur, termasuk distribusinya sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagian
Maret, April, Mei, papar ISA. Itu tadi pernyataan Bapak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isa Rahmatarwata berdasarkan dari pernyataan beliau di kantornya di Kementerian Keuangan dan dirilis beritanya oleh media online Detik News. Disampaikan bahwasanya yang menjadi sasaran untuk bansos tambahan yaitu bersumber data dari DTKS dengan jumlah total 21,3 juta KPM. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian sebelumnya dengan sasaran yaitu para penerima PKH dan BPNT. Para penerima PKH dan BPNT itu adalah para KPM yang sudah terdaftar di dalam data DTKS dan mereka akan nantinya mendapatkan bansos beras sebesar 10 kg setiap bulannya dan diberikan untuk alokasi 3 bulan Maret, April, dan Mei. Nah, dan juga berdasarkan dari pernyataan oleh Bapak Dirjen Anggaran tersebut disampaikan yang mendapatkan daging ayam dan telur adalah para keluarga penerima manfaat yang berpotensi stunting yang memiliki balita dan anak usia dini. Ya, artinya untuk para KPM, BPNT, dan PKH itu hanya mendapatkan beras dan tidak semuanya mendapatkan telur dan juga daging ayam. Jika para KPM, BPNT, dan PKH tersebut itu memiliki anak-anak yang berpotensi stunting, yang memiliki anak balita, itu juga pasti akan diberikan, artinya mereka akan mendapatkannya secara lengkap, baik itu berupa beras, berupa daging ayam dan telur. Dan yang mendapatkan daging ayam dan telur, pemerintah mengambil datanya dari BKKBN. Ya, karena BKKBN ini adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki data tentang orang-orang dan maupun keluarga penerima manfaat yang memiliki anak balita dan mungkin itu berpotensi stunting. Dengan harapan dengan diberikannya bantuan tambahan ini, para keluarga penerima manfaat itu bisa mendapat tambahan gizi untuk diberikan kepada anak-anaknya khususnya yang memiliki balita dalam rangka menekan angka stunting. Pada saat ini pemerintah sangat gencar di dalam menghilangkan stunting yang ada di Indonesia. Karena harapannya dengan tidak adanya stunting pada kedepannya nanti generasi penerus bangsa Indonesia ini bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat, dan itulah harapannya. Dan semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah kejelasan informasi tentang bagaimana sih sasaran sebenarnya, mekanismenya, dan untuk pendistribusian nanti itu akan diberikan oleh pihak Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini. Dan ini tidak diberikan di dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan langsung dalam bentuk barang ya, seperti beras ya, seperti telur dan juga daging ayam. Ya, untuk berikutnya mari kita tunggu realisasinya dan mekanismenya. Semoga hal tersebut nantinya bisa berjalan lancar dan sasaran-sasaran yang diberikan itu memanglah betul-betul nanti bisa mempergunakan bantuan itu dalam rangka menekan angka stunting yang ada di Indonesia. Para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat. Dan kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, terpercaya, dan informasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.